Saya akan teruskan apa yang saya dapatkan hari-hari ini tentang hidup di dalam iman atau kehidupan di dalam iman. Ada firman yang berkata, iman tanpa perbuatan itu adalah mati, saudara. Kita akan baca di ayat itu. Tanpa iman, sebenarnya tindakan kita juga adalah dosa loh, saudara. Betul, saudara? Itu ada ayatnya tuh. Roma 14 ayat 23. Apapun yang kita tindakan, apa yang kita lakukan, kalau kita nggak percaya, kita pada iman kepada Kristus, ternyata itu salah. Dan firman Tuhan berkata seperti ini. Roma 14 ayat 23. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan titik di situ, dan ada kata lagi, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Bukan saya yang ngomong, saudara, tapi firman Tuhan. Ibrani 11 ayat 6 berkata seperti ini, saudara. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan bahwa Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kehidupan saya dan saudara, hidup Anda dan hidup saya adalah kehidupan dengan percaya, dengan iman. Pengharapan kita tidak akan pernah putus kalau ada yang namanya iman. Iman itu diibaratkan seperti tali, seperti rantai dalam kehidupan kita. Kalau iman itu sudah tidak ada, pengharapan itu sudah hilang. Dan pengharapan kita, jangkar kita, sauh kita dicantolkan sama siapa? Kalau hanya dicantolkan dengan orang tua kita, atau dicantolkan dengan warisan kita, dicantolkan dengan pekerjaan kita, dicantolkan dengan pengalaman kita, itu sangat berbahaya, saudara. Tapi kalau iman itu, rantai iman itu, dan pengharapan itu adalah jangkar, dan itu dicantolkan kepada Yesus, pengharapanmu, imanmu tidak akan pernah putus, dan pengharapanmu tidak akan pernah hilang. Itu firman yang berkata, saudara. Dan hari ini saya mau sharing. Di Roma 1 ayat 17 juga berkata seperti ini, saudara. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Di minggu yang lalu, saya sudah bacakan buat saudara di Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia, berdasarkan anugerah yang dianugerahkan Tuhan kepada setiap kita. Tuhan berkata kepada setiap orang di antara kamu melalui Paulus, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai dirimu. Ada berkat melimpah sudah Tuhan berikan, yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Seberapa besar iman, seberapa besar tali atau rantai iman kita kepada Tuhan, itu yang menentukan hidup kita loh, saudara. Kalau engkau membatasi, enggak, cuma segini aja, percayalah. Tuhan ngomong apa? Melalui perkataanmu, itu yang akan jadi dalam hidupmu. Kalau engkau berkata, masa sih aku gak bisa.
Kayaknya gak bisa deh. Itu kan buat hamba Tuhan itu. Oh itu kan buat 3 hamba Tuhan. Oh itu kan buat pemimpin rohaniku. Percayalah saudara. Iman kita itu punya takaran masing-masing. Dan iman itu bisa ditambah gak? Sangat bisa saudara. Dan sangat bisa. Ketika engkau membaca firman Tuhan. Ketika engkau punya pengalaman pribadi bersama Tuhan. Hari demi hari itu akan memperbesar imanmu. Dan ketika engkau sudah memperbesar imanmu. Maka apa yang Tuhan nyatakan itu akan terbuka satu demi satu dalam hidup kita. Karena saya percaya destiny kita itu besar. Amin. Destiny kita itu besar. Dan talenta yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu. Kayaknya kalau Alkitab kita baca secara sepintas itu cuma 1. Tapi itu nilainya sangat besar saudara. Ketika yang 1 itu engkau enggak pendam di dalam tanah. Engkau mulai kembangkan. Dan engkau mulai memperbesar talinya. Engkau memperbesar ukurannya. Pengharapanmu engkau cantolkan kepada Yesus. Dan percayalah. Yang 1 itu akan mendunia. Yang 1 itu akan merubah segala sesuatunya. Amin saudara. Saya itu punya kembaran saudara. Jujur saudara. Sejak saya kecil. Kalau dinubuatin sama Tuhan. Yang bagus itu saudara saya. Yang spektakuler itu saudara saya. Kalau saya itu selalu, kok elek ya Tuhan ya. Kok nubuatannya kok selalu elek ya Tuhan. Saya tuh punya kembaran saudara. Dan kalau didoain sama hamba Tuhan, kembaran saya itu firmannya spektakuler. Wis hebat lah. Kamu akan begini, kamu akan begini. Tapi kalau saya didoain, kamu harus begini. Masih ada lagi 3 tangga yang harus kamu intip. Kamu harus berjuang seperti ini. Tapi saya bersyukur saudara. Setiap nubuatan itu dari Tuhan, betul? Setiap hamba Tuhan asing yang doain saya dan saudara saya itu. Kalau saya pasti ya biasa aja ya firmannya ya. Tapi kalau saudara saya spektakuler. Wow, luar biasa. Tapi itu membuat saya saudara mengejar. Dan saya mengejar. Saya berjuang. Mungkin cuma 1 talenta saya. Tapi saya berkata, saya mau berjuang habis-habisan. Jujur saudara ya. Dulu waktu saya muda ya, sekarang masih muda sih saudara. Saudara saya ini flamboyan. Pacarnya banyak saudara. Yang namanya Gidi itu pacarnya banyak. Bukan dia macarin orang, banyak orang nyenengin dia. Seneng, gak tahu. Karena ya flamboyan gitu loh. Namanya orang flamboyan tuh gimana sih? Disukai. Sama wanita tuh disukain. Waktu zaman kuliah disukain. Wah, teman-teman lakinya sama teman perempuannya Gidi itu lebih banyak teman perempuannya. Flamboyan. Saya ngomong hebat ya Gidi. Saudara saya ini. Padahal saya kembar loh. Bener gak saudara? Kalau diomong, ya mirip. Gantengnya, ya ganteng, podo-podo gantengnya, mirip lah. Itulah. Tapi segala sesuatu. Kehidupan saya dan saudara saya. Tuhan tuh menciptakan saya dan dia itu kan satu rahim lah. Betul saudara? Bahkan ada yang ngomong, wah kalau kembar kamu tuh kembar identik. Satu telur. Tapi hari ini saya berkata, Tuhan memberikan iman itu masing-masing kepada kita sesuai dengan takaran kita. Dan engkau diciptakan unik, spesial, dan tidak ada duanya. Itu yang membuat hidupmu berbeda dengan orang lain. Bahkan dengan orang, maaf, mungkin jam lahirnya sama,
sionya sama, unsurnya sama, bongsuinya mungkin sama, rumah sakitnya sama. Percayalah, kalau engkau mencantolkan hidupmu dengan hal-hal seperti itu, hidupmu akan seperti itu. Tapi kalau engkau mencantolkan hidupmu di hadapan Tuhan dengan Yesus sendiri, hidupmu tidak akan pernah sama. Karena Tuhan yang berkarya dan bekerja di dalam hidupmu. Amin. Saya percaya, saudara kembar saya punya destiny yang luar biasa. Dan saya pun punya destiny yang luar biasa. Dan hari ini kalau kami berdua ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin saudara. Tapi saya percaya, jalan hidup kami masing-masing di hadapan Tuhan. Ayat selanjutnya saudara. Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Waktu yang lalu saya cerita tentang 2 salesman. Betul saudara masih ingat? Satu orang salesman berkata, bos, sepatunya jangan dikirim. Orang Afrika gak ada yang pakai sepatu. Jangan dikirim bos. Gak laku. Orang kedua yang telepon lagi. Bos, tolong sepatunya cepat dikirim. Dan saya bakal lama tinggal di sini. Saya nggak cepat-cepat pulang. Karena orang Afrika nggak ada yang pakai sepatu, bos. Mungkin kata-katanya hampir sama, saudara. Tapi 2 salesman ini berkata, yang satu, I give up, gue nyerah. Gue gak mau. Gak ada yang pakai sepatu. Gak laku. Yang kedua, dia memakai mata imannya. Dan dia berkata, aku pasang rantainya. Dan aku pasang sauhnya. Karena aku percaya, ini sepatu bakal laku. Orang Afrika gak ada yang pakai sepatu. Semua sepatu yang ada di pabrik kirim ke sini. Dan aku pasti bisa membuat mereka pakai sepatu. Itu mata iman saudara. Apa yang mustahil buat manusia, tidak mustahil buat Tuhan. Hari ini saya berkata iman harus dibarengi dengan yang namanya perbuatan. Iman harus dibarengi dengan yang namanya perbuatan. Kita mau baca agak panjang saudara. Di Yakobus. Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Kenapa kita harus baca keseluruhannya supaya kita bisa tahu apa yang menjadi firman Tuhan, apa yang menjadi keinginan, apa yang Tuhan taruh dalam hati setiap kita. Kita mau baca dari Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apa gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah, itu baik. Tetapi setan pun percaya akan hal itu. Dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah?
mesbah, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya. Lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Dalam kitab ini Yakobus mengatakan jelas sampai 5 kali. Dan ia berulang-ulang mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya tidak ada gunanya. Saya percaya Tuhan sudah memberikan iman rantai itu melalui firman Tuhan. Paulus berkata, dengan iman kamu diselamatkan. Tapi Yakobus sekali lagi berkata, membuktikan kalau dengan perbuatan dan iman itu engkau akan diselamatkan dan dengan perbuatan itu imanmu akan menjadi kenyataan. Amin saudara. Kalau saya mau gambarkan itu seperti segitiga saudara. Di sini ada iman dan di sampingnya harus ada perbuatan. Dan di atasnya harus ada Yesus. Perbuatan kita, iman kita harus dicantolkan sama Yesus. Dan itu menjadi yang namanya sempurna. Jadi di dalam nama Yesus. Kalau cuma baru iman, itu belum klop. Iman kepada Yesus, itu bagus, bagus. Tapi mimpi belum jadi nyata. Tapi ketika perbuatan kepada Yesus dicantolkan dan itu digabungkan, itu namanya mimpi jadi daging, firman jadi nyata. Seringkali kita berkata, ya saya beriman tapi gak ngelangkah. Ya saya beriman, saya pengen punya keluarga yang bahagia, diberkati. Tapi gak sayang sama keluarga. Untuk kita bisa punya keluarga yang berbahagia, apakah itu gift dari atas? Ya, itu gift dari atas. Tapi kita harus berbuat saudara. Dengan apa? Melakukan bagian kita. Apakah kita jadi suami yang baik? Apakah kita jadi istri yang baik? Kita melakukan bagian kita enggak? Di dalam hal suami istri, ya saya percaya kita pengen semua hidup bahagia bersama dengan istri dan suami kita. Tapi apakah kita mengelola rumah tangga dengan baik? Apakah perbuatan kita? Kapan terakhir kita memuji istri kita? Kapan kita terakhir memuji suami kita? Apakah setiap hari kita hanya berkata, pulang telat terus? Mana makanannya? Dan kita saling menghina, saling cekcok satu sama lain, saling nyalain satu sama lain. Kita pengen punya anak-anak yang berbahagia. Kita pengen punya anak-anak yang pintar. Tapi kapan terakhir kita mau menyediakan waktu bermain bersama-sama dengan mereka? Seringkali orang tua, jujur kadang kalau kita lagi sibuk pekerjaan, kita cuma ngomong, udah sana nonton TV. Udah ini Pep, ambil HP papa. Main sana YouTube. Main sana games. Kapan terakhir kita punya waktu bersama-sama dengan anak-anak kita? Hari-hari ini saudara, iman tanpa perbuatan adalah kosong pada hakikatnya. Paulus berkata,
iman harus ada. Betul, iman itu yang menyelamatkan. Tapi Yakobus berkata, iman juga meyakinkan, bukan menyentang apa yang Paulus ngomong. Tapi Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah kosong. Hari-hari ini saudara, mari tingkatkan imanmu. Dan imanmu itu dicantolkan kepada Tuhan. Iman, perbuatan, dan Yesus. Dan itu yang akan membuat firman jadi daging dalam hidup kita. Never give up. Tidak ada kata terlambat. Hari ini, kalau hari ini kau belum melakukan segala sesuatu perbuatan yang seperti iman percaya, mari berbuat mulai hari ini. Mulai perbaiki hubungan, mulai perbaiki pekerjaan, mulai perbaiki pelayanan. Seringkali orang berkata, aku pengen sukses seperti dia. Tapi kita nggak mau ngelihat cara hidupnya. Bagaimana dia bekerja, bagaimana dia membayar waktunya untuk bekerja, bagaimana dia memanajemen waktunya dengan bekerja. Kita cuma lihat dari luarnya, oh ya dia sudah sukses. Oh ya dia sudah di atas gunung, bagus ya, indah ya. Tapi kita nggak pernah lihat bagaimana perjalanannya dari bawah sampai ke atas gunung. Bagaimana perjuangannya. Hari ini iman tanpa perbuatan adalah kosong. Mari kita lakukan iman kita. Praktekkan dengan perbuatan-perbuatan kepada Yesus. Dan saya bertanya, firman jadi daging. Amin saudara. Apa yang kau inginkan, apa yang dinubuatkan, apa yang perjanjian Tuhan yang sudah kau dinyatakan dalam hidupmu, itu akan jadi. Amin. Bukan kita cuma ngomong deklarasi, bagus deklarasi. Tapi ayo praktek. Karena hidup ini adalah perjuangan. Betul saudara? Amin. Dan perjuangan kita enggak sendirian. Karena ada Yesus bersama-sama dengan kita. Dalam nama Tuhan Yesus saya percaya. Itu terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Kita hari ini bicara tentang iman dan perbuatan. Pas tadi pagi saya membaca sebuah artikel ya. Di mana ada seorang yang mempunyai kerinduan. Dia punya mimpi untuk berangkat mengelilingi dunia ya. Dia pengen berangkat mengelilingi dunia tapi dengan kapal layar, hanya dengan perahu layar ya. Nah, di situ waktu dia diwawancarai, saya sampai kagum dengan orang yang diwawancarai. Karena dia itu dulunya dari orang Indonesia, dia itu merantau ke Amerika dan kalau tidak salah hampir 20 tahun lah dia di sana. Lalu dari sana dia itu mau mengelilingi dunia dengan perahu. Karena memang dia itu hobi ya, suka sekali dengan perjalanan melalui laut itu. Nah, lalu dia lakukan itu dalam perjalanan, dia punya kerinduan, dia punya iman. Ya. Tapi kalau kerinduan itu, iman itu, dia percaya aku bisa untuk melakukan hal itu. Tapi tanpa perbuatan, tanpa dia melakukan tindakan, itu gak mungkin menjadi kenyataan. Ya. Tapi dia benar-benar iman dan perbuatan. Tadi diceritakan tentang iman dan perbuatan. Ini orang berangkat dari Amerika, naik perahu layar. Sampailah dia itu berjalan terus, lalu ditanya, Bapak melakukan perjalanan itu mampir-mampir enggak? Oh enggak mampir-mampir, bayangkan ya enggak mampir-mampir. Dia pakai perahu layar hanya berdasarkan ombak dan angin yang membawa dia. Sampai akhirnya dia itu sampai di Indonesia ceritanya. Sampai di Indonesia, sampai di salah satu pulau ujung sekali, yaitu Pulau Miangas. Ya, saya malah, kenapa saya bisa sampai cerita tentang ini?
Karena anak-anak kita ini bakal ke Sangieta Laut. Dan Miangas itu adalah salah satu pulau di kabupatennya Sangihe. Ya. Jadi saya lebih antusias ini Pulau Miangas itu mana gitu. Ternyata Pulau Miangas itu dari Pulau Miangas menuju ke Filipina itu kalau naik kapal ya itu hanya 3 jam. Bayangin saudara ya. Lebih jauh daripada dari Jakarta ke Filipina. Saya itu wow, kelihatannya kalau hanya 3 jam kelihatan kemungkinan kalau kita. Suatu saat saya waktu itu pelayanan ke mana ya yang kita ke Pulau Sara itu ke Lirung ya. Nah pada saat saya ke Lirung lalu dari Lirung saya naik perahu boat gitu ke Pulau Sara. Nah Pulau Sara itu juga dekat sekali lihat di Filipina ya. Nah saat orang itu sampai di Miangas dia jatuh cinta sama Miangas, jadi gak jadi dia, tidak jadi untuk keliling-keliling dunia, dia tinggal di situ. Lalu ditanya, Pak berapa lama Bapak itu perjalanan dari Amerika menuju ke Miangas di Indonesia ini? Saudara tahu berapa? 5 bulan saudara. Lalu ditanya, Bapak enggak bosan tah? Enggak. Bapak banyak mengalami masalah. Oh iya, dia bilang. Tapi aku struggle. Aku percaya aku bisa mengatasi semuanya. Karena apa? Iman. Ya. Jadi dengan iman dia terus melakukan, berjuang dengan badai dan apapun yang dihadapi. Saya berpikir 5 bulan. Bagaimana cara hidupnya? Tapi ternyata bisa tuh. Ya. Ini sesuatu pelajaran dalam hidup kita. Iman harus dilakukan dengan tindakan, maka akan menjadi suatu kenyataan. Nah, saya yakin si Bapak ini punya hati, ya, percaya penuh bahwa dia lakukan segala sesuatu itu pasti bisa. Saudara, firman Tuhan katakan, kalau engkau percaya, ya, engkau bisa memindahkan gunung. Betul? Tapi kalau aku percaya Tuhan bisa memindahkan gunung, tapi tidak ada tindakan, nggak bisa. Kalau saudara percaya bahwa apapun yang terjadi di Indonesia ini, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita percaya kepada Tuhan. Maka kita akan selalu berdoa, Tuhan berikan kepada kami daya tahan tubuh. Apapun pandemi yang ada, dia tidak bisa mendekati kita. Karena apa? Kita percaya penuh. Yesus di dalam dunia itu tidak pernah sakit. Saudara pernah dengar di dalam Alkitab mengatakan Tuhan Yesus sakit? Enggak kan? Nah, sedangkan setiap hari kita itu melakukan perjamuan kudus, dikatakan Tuhan ini roti adalah lambang tubuhmu. Ini tubuh yang saudara makan setiap kali itu adalah tubuh yang tidak pernah sakit. Amin. Kalau saudara makan setiap kali sesuatu hal, ada benih yang tidak pernah sakit, itu akan membuat kita juga tidak akan sakit. Saudara, kita harus percaya dengan iman bahwa Yesus yang kita sembah itu mengatasi segala sesuatu. Percayalah dalam keadaan apapun, saudara dan saya adalah orang-orang yang dibedakan. Amin. Yuk kita berdoa saat ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Kau sediakan di tempat ini pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat selama 1 jam kami boleh menyembah Engkau. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih untuk membangkitkan iman kami bahwa kalau kami hanya merupakan cita-cita, punya kerinduan, punya iman,
tapi tanpa kami bertindak, maka kami akan sia-sia Tuhan. Oleh karena itu, biarlah saat ini Engkau karuniakanlah kepada kami iman dan perbuatan. Berikan roh keberanian untuk kami melangkah bersama dengan Engkau. Sehingga apa yang Kau janjikan dalam hidup kami menjadi kenyataan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua dan semuanya ini. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang Kau janjikan buat kami percaya akan janji-Mu. Kami lakukan bagian kami dan Engkau akan melakukan bagian yang tidak bisa kami lakukan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Bapa. Saat ini kami datang di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami tetap mau berdoa dan mendukung akan Bapak Presiden kami. Kami minta di dalam nama-Mu beri kekuatan dan kesehatan Tuhan buat Bapak Presiden kami. Kami berdoa ya Tuhan, berikan hikmat marifat, roh takut akan Engkau Tuhan. Untuk Bapak Presiden kami dapat menyelesaikan destininya sampai garis akhir. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memimpin terus, Engkau akan memberkati semua jajaran pemerintahan yang membantu, menolong, melakukan semua rencana-Mu atas Indonesia untuk menjadi kenyataan. Kau berkati Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Kami percaya Bapak, Engkau akan membuat Indonesia menjadi Indonesia maju. Engkau akan membuat Indonesia dipulihkan. Engkau akan membuat Indonesia menjadi Indonesia yang makmur. Seluruh rakyat Indonesia tidak ada kemiskinan lagi. Karena Engkau akan membuat semua hasil yang ada di Indonesia, baik hasil tambang maupun hasil tanah, maupun tanaman, maupun segala hasil lautan. Ini akan dipakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu, kemakmuran rakyat Indonesia. Kami percaya Tuhan, Engkau akan mendatangkan investor-investor yang membangun Indonesia, bukan mau meruntuhkan maupun merebut kekayaan Indonesia. Tetapi biarlah Kau datangkan investor-investor yang membangun Indonesia menjadi maju. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Bapa. Saat ini juga kami datang di hadapan-Mu. Kami mau menerima daya tahan tubuh yang Engkau miliki yang dari surga. Kami mau terima akan kekuatan baru. Kami menerima akan imun yang baru yang daripada-Mu. Masuk dalam tubuh dan roh kami. Masuk dalam jiwa kami. Pikiran kami Tuhan. Daging kami Tuhan. Seluruh pembuluh darah kami. Semua yang ada dalam hidup kami. Membuat kami menjadi kuat dan sehat oleh karena anugerah-Mu. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah apapun yang Engkau izinkan terjadi di Indonesia, pandemi apapun Tuhan, kami percaya Tuhan, jikalau imun yang ada dalam tubuh kami akan semua virus-virus tidak akan berani mendekati kami Tuhan. Karena ada penolakan dalam hidup kami dari semua virus-virus yang ada. Bapak, kami percaya imun yang Kau berikan buat kami, daya tahan tubuh yang dari atas, kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Biarlah sepanjang hidup kami Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu, boleh percaya penuh bahwa Engkau memegang kendali atas hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Mari saudara kita masuk dalam pengurapan. Biarlah kita katakan ini minyak yang berasal daripada-Mu ya Tuhan. Biarlah minyak ini sebagaimana Daud Engkau urapi, maka akan terjadi Roh Allah terus menguasai Daud karena urapan yang berasal daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini masuk dalam hidup kami ya Tuhan. Pengurapan ini mengurapi mata kami, telinga kami ya Tuhan, bibir mulut kami dan hati kami. Tuhan, biarlah seluruh indera kami ini
dikuasai oleh Roh Kudus. Dan biarlah semua roh ketidakpercayaan kami Engkau patahkan Tuhan. Hari ini Bapak, kami tetap mau melakukan bagian kami di dalam kami bekerja. Kami mau mengurapi tangan kami Tuhan, supaya tangan kami adalah tangan yang diurapi. Apa yang kami kerjakan bersama dengan Engkau, maka mendatangkan berkat, mendatangkan hasil yang berasal daripadamu. Karena kami bekerja sama bersamamu Tuhan, kami tidak berjalan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kaki kami pun dipimpin dalam perjalanan kami Tuhan. Biarlah Engkau sendiri akan menentukan langkah-langkah kami, kemana kami akan pergi, apapun yang kami jalani. Biarlah kami selalu sejalan dengan Engkau. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara-saudara semuanya. Saya juga ucapkan banyak terima kasih buat saudara-saudara yang baru pertama kali hadir. Tuhan memberkati akan saudara.